Saya nama Miftahuddin. Saya salah satu marketing di sini. Eh, Nama usaha ini namanya Uler Kriuk ya. Uler Kriuk, dan usaha ini kira-kira lebih sudah mulai sekitar 2 tahun yang lalu. Dari 2010. 2009 waktu itu pernah kita coba launching. Ternyata produk itu sudah ada yang mempatenkan. Nah, kemudian kita konsultasi ke Haki. Lah, dari Haki menyarankan ya udah kalau memang mau dipatenkan dirubah bentuknya. Nah, akhirnya kita rubah bentuk, kemudian di-approve sama Haki. Nah, sekaligus kita mengajukan hak ciptanya. Nah, hak cipta kami namanya Uler Kriuk. Model usaha kami itu kemitraan. Jadi kita tidak memungut franchise fee, enggak. Nah, kita ada beberapa paket di sini, paket kemitraan. Jadi kita jual putus ya Pak ya. Kita jual putus. Jadi si mitra ini nggak ada hubungan ke kita. Jadi seolah-olah kita punya usaha, kita punya paten, dan misalnya orang yang mau usaha ya silahkan. Seolah kita punya jual waralaba ya. Populasinya tuh dari sampai Bali sampai Sumatera ada semua untuk wilayah-wilayah itu. Memang populasinya belum begitu banyak ya gitu loh. Cuma di beberapa daerah sudah hampir semuanya ada semua gitu loh. ROI itu kurang lebih sekitar 4 bulan ya. 4 bulan untuk investasi senilai 12,5 juta. 12,5 juta, kemudian kita kalkulasi per day itu kurang lebih sekitar 150 tusuk per hari. Sehingga kurang lebih per monthly itu net profit sekitar antara 4 jutaan lah kurang lebih. Jadi 4 kalau 4 16 juta, berarti ROI-nya sekitar 4 bulan sudah BEP ya gitu loh. Pemilihan tempat oleh mitra sendiri, dan SDM seller oleh mitra juga. Kami hanya diminta kira-kira di mana yang terbaik gitu ya. Lah kami advice. Sasaran kami ini karena ini makanan pilihan dan makan ringan. Sasaran kami itu adalah anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Nah, kenapa kok anak sekolah itu kita pilihan antara SD, SMP, SMA. Kita pilih SD. Karena kalau di sekolah kami jual di rate antara 2.000 sampai 3.000. Dan bumbu juga kita higienis, kemudian alat-alat juga kita higienis. Alat potong ini kita berbahan material stainless steel 304 yang tidak korosif ya. Kemudian sama juga penggorengan, sama juga kita stainless steel ya, sehingga juga at least aman lah gitu loh. Kentang sebelumnya ini dicuci dulu, kemudian setelah dicuci ditirisin. Setelah tiris kita tusuk, kira-kira segini, kita masukin ke dalam alat ini ya. Kita masukkan ke dalam alat begini ya. Kita dorong. Setelah kita dorong, kita puter. Nah, kita puter. Setelah kita puter, kita tarik. Nah, ini kan sudah bentuk ini, kita dorong ke atas. Kemudian ujungnya kita ikat ya. Ujungnya kita ikat. Nah, baru kita tarik. Hasilnya begini deh. Ya. Hasilnya seperti ini. Gitu ya. Kira-kira seperti ini hasil akhirnya. Baru nanti kita goreng. Minyak kita minyak bebas ya. Ya memang bebas, tapi kita nggak pakai minyak curah, kita pakai minyak refill. Jadi kita tidak diizinkan pakai minyak curah, enggak. Gitu. Lah, masalah pemilihan kentang ini kentangnya pakai kentang kuning atau similar kalau di sini kentang dieng ya. Nah, kalau di daerah-daerah yang tidak jauh dari dieng ya, kami sarankan untuk pakai kentang kuning, karena sifat kentang kuning ini
apa namanya, kenyal ya. Dia kenyal, kemudian kalau pas kita ulir gini tidak pecah, gitu loh. Dan hasilnya bisa crispy. Nah kalau kentang-kentang ya biasa pada saat kita goreng itu mengkiut, jadi tidak kering, itu. Nah dari sini sudah selesai, baru kita taburin bumbu. Nah bumbu sesuai dengan rasa ini. Kita ada di web, gitu. Di web kita ini komplit, data ini komplit, di sana ada semua, persen kontaknya ada, nomor telepon ada, alamat ada, gitu.